Zimbabwe adalah sebuah negara terkungkung di daratan yang terletak di Afrika Tenggara antara Sungai Zambezi dan Limpopo. Negara ini berbatasan dengan Afrika Selatan di sebelah selatan, Botswana di barat daya, Zambia di selatan utara, dan Mozambik di timur, dengan ibu kota dan kota terbesarnya adalah Harare. Zimbabwe berpenduduk sekitar 15 juta orang yang menuturkan 16 bahasa resmi dengan bahasa Inggris, Shona, dan Ndebele yang paling umum. Negara ini pernah disebut oleh Samora Machel sebagai permata Afrika karena kemakmurannya yang besar selama bertahun-tahun. Namun, perang saudara yang bertahun-tahun tak kunjung usai membuat negara ini menjadi sebagian masyarakatnya menjadi terpecah belah dengan kerukunannya. Ditambah lagi inflasi negaranya yang hancur, sehingga membuat perekonomian negara ini makin hancur. Inflasi menjadi masalah ekonomi serius di negara ini. Inflasi membuat perekonomian negara hancur tanpa terkecuali. Inflasi membuat harga barang dan jasa naik secara signifikan dan terus-menerus. Dengan kenaikan harga yang dibuat oleh inflasi, nilai mata uang di negara ini pun menjadi tidak ada artinya. Akibatnya, inflasi membuat kekuatan beli masyarakat menurun dan stabilitas ekonomi terancam. Dampak itu harus dialami oleh warga Zimbabwe. Menurut laporan Indeks Kesengsaraan Tahunan Steve Hanke atau HAMI, Zimbabwe dinamai sebagai negara paling sengsara di dunia, didorong oleh kadar inflasi yang tinggi serta pengurusan ekonomi yang tidak dapat diatur dengan betul. Fakta itu diperoleh berdasarkan skor HAMI bagi setiap negara dengan menggunakan kaedah yang menetapkan tingkat pengangguran di setiap negara. Inflasi, kadar pinjaman bank, dan nilai perubahan dalam pengeluaran di dalam negeri atau KDNK sebagai penentu kedudukan. Senarai yang melibatkan 157 buah negara itu menyalahkan parti politik kepada pemerintah Zimbabwe, ZANU-PF, atau dasar-dasarnya sehingga menimbulkan kesengsaraan meluas dalam kalangan masyarakatnya. Zimbabwe mengalami kasus inflasi yang sangat parah pada tahun 2008 hingga 2009. Krisis ekonomi dan kebijakan moneter yang buruk menyebabkan harga-harga melambung dengan cepat. Pada puncaknya, inflasi harian mencapai angka tak terbayangkan, sebesar 89,7 sekstilion %. Negara ini bahkan mencetak uang kertas dengan denominasi miliaran dan triliunan dolar Zimbabwe. Tetapi nilai uangnya hampir tidak ada. Bayangkan saja, kamu harus mengeluarkan segepok uang hanya untuk membeli 3 butir telur. Bahkan di negara ini saking tidak berharganya uang, banyak orang yang memilih untuk menggunakan dolar Amerika Serikat daripada mata uangnya sendiri sebagai mata uang. Pada saat pemerintahan Presiden Mugabe, ada kebijakan untuk menyetak uang tanpa henti demi membiayai pemerintahannya. Saat ada terlalu banyak uang yang beredar di pasar, harga barang-barang akhirnya menjadi tinggi, sehingga terjadi hiperinflasi. Tercatat pada tahun 2007, kenaikan inflasi di Zimbabwe mencapai 62,212%. Dalam kondisi ini, harga sebuah barang bisa naik beberapa kali lipat hanya dalam waktu 1 hari. Alhasil sudah menjadi pemandangan biasa jika masyarakat di sana harus membawa segepok-gepok uang Zimbabwe hanya untuk belanja. Dengan kondisi ekonomi yang buruk, pemerintahnya juga harus berjuang mengatasi tingkat pengangguran yang semakin tak terkendali hingga mencapai 80%. Sebelumnya, pada 2005, Zimbabwe bahkan dinobatkan sebagai negara dengan kemerosotan ekonomi tercepat dan terparah di dunia. Demi mengusung sejumlah kepentingan politik, pada tahun 2000, pemerintah Zimbabwe mulai menggoncang sektor pertanian komersial domestik dengan ekspor Zimbabwe yang sangat bergantung pada pertanian dan peternakan
Tindakan perusahaan tersebut tentu berdampak sangat besar pada perekonomian negara. Setelah sejumlah destruksi di sektor pertanian, produk domestik bruto Zimbabwe dengan cepat merosot. Dari 6,8 miliar dolar Amerika pada tahun 2000 menjadi 4,42 miliar dolar Amerika pada tahun 2008. Volume ekspor merosot tajam meski negara Afrika tersebut menyandang gelar eksportir tembakau terbesar di dunia. Sejumlah masalah dengan perdagangan juga ikut mempengaruhi pendapatan masyarakat Zimbabwe. Setiap tahunnya, sejak tahun 2000, Zimbabwe terus mencatat pembengkakan defisit perdagangan yang membuat perekonomian di sana semakin memburuk. Pada 2008, pemerintah Zimbabwe dilaporkan tengah berjuang mati-matian melawan penyakit kolera, kelangkaan pangan, inflasi parah, dan konflik domestik. Ditambah lagi, saat itu rakyat Zimbabwe berdemonstrasi meminta presiden yang tengah menjabat, yaitu Robert Mugabe, turun dari kursinya. Lebih buruk dari itu semua merupakan hyperinflasi, di mana harga-harga barang naik tak terkendali. Demi mengatasi defisitnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar dari pasar obligasi. Pemerintah Zimbabwe tampaknya meminjam uang terlalu banyak hingga jumlahnya mencapai 130% dari DPB. Hutang Zimbabwe tercatat mencapai 4,5 miliar dolar Amerika dan pemerintah harus menghadapi tantangan pengendalian jumlah pengangguran yang mencapai 80%. Kondisi itu diperburuk dengan kondisi masyarakat, di mana sejumlah wilayahnya menderita kekeringan hingga hampir 1 tahun. Akhirnya pada 2008, Zimbabwe memang benar-benar mengalami kejatuhan perekonomian dan terdampar sangat luas pada hampir seluruh masyarakatnya. Masyarakat Zimbabwe pun mulai berhenti menggunakan bank. Tidak cuma itu, penduduk Zimbabwe berhenti membayar pajak dan tak lagi menggunakan mata uang nasional sebagai alat transaksi jual belinya. Parahnya, sebuah studi yang digelar di Yale University menunjukkan Zimbabwe sebagai negara dengan pemerosotan ekonomi tercepat di dunia. Akhirnya, setelah dihantam dengan kondisi ekonomi yang buruk, Zimbabwe mendeklarasikan kebangkrutannya pada tahun 2009. Meski demikian, sejumlah revolusi dan kebijakan ekonomi yang dilancarkan pemerintah mampu menyokong perekonomiannya hingga mampu bangkit secara perlahan.